dia salah satu bahan yang bisa membuat bodi badan pedet mudah mengembang berisi, gemuk padat, dan berbobot cepat super. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dadung Keluh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi trik jitu memperbesar bodi badan bakalan muda agar lebih kelihatan mengembang, tumbuh gemuk berisi, dan tentunya cepat berpostur besar. Seperti halnya di bagian depan saya ini, ada kelas bakalan dengan prospek bokong, lebih semok, kemudian mengembang, dan tentunya lebih kelihatan padat. Buat teman-teman kelas pemula di luar sana, agar perkembangan kelas pedetan, tahap pembesaran ataupun tahap penggemukan lebih singkat, anti kecentet, anti perut buncit. Rahasianya berkat rutin memberikan bahan di bagian wadah yang berwarna hijau ini. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya biar teman-teman bisa lebih paham untuk meniru, memperlihatkan jenis pakan ataupun resep comboran yang bisa membuat bodi badan bakalan lebih kelihatan berisi, gemuk, dan berbobot. Untuk lebih lengkapnya, bahan-bahannya di bagian depan saya ataupun sebelah kiri, di bagian karung atau yang saya jelaskan yaitu bahan yang berwarna putih ini, bos. Untuk bahannya ini kegunaan ataupun tahannya bisa mencapai 1 tahun bahkan 2 tahun lebih. Untuk kemasannya seperti ini, berwarna putih ataupun karung yang di dalamnya masih dilapisi plastik. Saya perlihatkan langsung untuk jenisnya biar teman-teman tidak penasaran, bisa meniru. Biayanya juga lebih ekonomis. Per karung tidak mencapai lebih dari 100, yaitu di bawah 100.000 seperti ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan yang pertama. Di sini memanfaatkan dari tepung, cuma yang sudah difermentasi ataupun tepungnya itu sudah difermentasi agar tahan bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Ataupun menggunakan jenis dari ampas tahu, bos. Untuk ampas tahu kegunaannya bisa mengembangkan dan bikin pedet ataupun kelas sapi mudah berpostur gembloh jumbo. Buatan ataupun produksinya ini 2022, nanti akhirnya ataupun tidak layak untuk dikonsumsi ataupun diberikan ke sapi itu 2024. Kurang lebih hampir 3 tahunan lebih lah untuk tahannya. Sedangkan untuk bahan yang kedua di bagian wadah kecil ini, manfaatnya bisa membuat bobot lebih cepat naik. Per hari bisa mencapai setengah kilo ataupun kurang dari 1 kilo lah. Seperti bahannya di bagian sebelah kiri ini saya perlihatkan dulu biar teman-teman tidak penasaran ataupun bisa mengikuti, bisa mencoba. Nih, bahannya sendiri memanfaatkan dari potongan kecil-kecil, juga ada 2 campuran sekaligus dalam bahan yang kedua. Bahan yang pertama sendiri ada potongan yang berwarna putih. Untuk teksturnya ini tekstur lembut, cuma sudah dipres hasilnya lebih padat. Yang kedua itu warna hitam, teksturnya lebih keras, kemudian lebih kasar. Atau lebih tepatnya bahan yang kedua memanfaatkan dari pelet rancing untuk kelas pedetan ataupun pertumbuhan pedet. Untuk biayanya sendiri ini kisaran di bawah 10.000 atau sekitar 9,5 per kilo. Kalau untuk per karung sendiri saya belum paham. Kemudian selanjutnya untuk bahan yang berikutnya di bagian gayung. Ini salah satu pakan
yang bisa membuat kelas bakalan mudah, kenyang, dan tentunya lebih berisi. Sebagai pakan pengganti stok di sini itu habis, menggunakan jenis bahan yang ketiga. Pastinya teman-teman sudah mengenal. Untuk bahan yang ketiga ini memanfaatkan dari limbah pertanian yang sudah tidak bisa diterapkan ataupun digunakan untuk petani, melainkan bisa diolah kembali sebagai pakan alternatif yang kaya kandungan campuran gizinya. Lebih tepatnya memanfaatkan dari tepung batang jagung janggel yang sudah diselip. Untuk biaya kurang lebih di bawah dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan, sekitar 2000, setara dengan jenis bahan dari bekatul. Kalau bekatul itu tergantung dari kualitasnya, bos. Kualitas kasar biasa harga murah, kualitas halus harga lebih mahal. Cuma kalau dari jenis tepung janggelnya itu tergantung dari campuran ada jagungnya atau tidak. Kalau yang saya pegang ini non jagung karena tidak ada jagungnya, produksi sendiri ataupun dari pertanian milik sendiri, jadinya tanpa ada campuran dari jagungnya. Kemudian untuk bahan yang terakhir yang tadi bisa membuat rakus makan, khususnya untuk jerami, berkat rutin memberikan jenis bahan di bagian depan saya ini teman-teman. Untuk jenisnya sendiri lebih lengkapnya saya perlihatkan di bagian sebelah bagian sana. Oke teman-teman, dan untuk bahannya di bagian botol yang lebih lengkap di bagian jun yang berwarna merah. Di sini memanfaatkan dari limbah yang sudah tidak bisa diolah kembali, cuma bisa dimanfaatkan untuk diterapkan ke ternak, yaitu bisa meningkatkan nafsu makan. Untuk jenisnya sendiri lebih lengkapnya menggunakan dari tetes tebu ataupun tetes kecap, limbah dari pabrik kecap ataupun pabrik tebu gula pasir. Untuk biayanya sendiri itu per botol seperti ini mulai 11.000 sampai 15.000-an. Sedangkan di bagian depan saya ini harga lebih ekonomis, yaitu per karung dengan kualitas kentalnya masih super di bawah 100.000 atau sekitar 70.000-an. Campurannya sendiri ada dua bahan yang tertera di sini, yaitu dari jenis batang serai, manfaatnya bisa menghangatkan saat musim dingin ataupun musim hujan. Dicampur ada kedelainya dikit sebagai penambah gizi, yang tentunya kalau untuk jenis kedelai itu sangat bagus sekali untuk resep pakan ataupun perkembangan kelas pedetan. Seperti itu teman-teman. Untuk bahan-bahannya yang digunakan di sini kurang lebih sekitar ada 4 sampai 5. Saya jelaskan ulang nanti beserta perawatannya. Dan untuk perawatan yang tepat, yang benar agar kedepannya dari kelas bakalan teman-teman seperti di kandang sini selalu sehat, perkembangan baik, anti kecentet, anti kurus, anti gudiken, kemudian anti tulangan keropos berkat rutin memberikan jenis vitamin. Cuma untuk vitaminnya di kandang sini stoknya habis, saya jelaskan secara lisan kurang lebih ada 4 sampai 5. Yang pertama, vitamin yang bisa mempercepat pertumbuhan itu dari vitamin multipremik. Yang kedua dari Starbio, bisa mengurangi bau kotoran ternak, khususnya buat teman-teman yang kandangnya bau menyengat dari kotoran menyengat, kita supaya berkurang bisa menggunakan jenis Starbio, karena Starbio selain bisa mengurangi bau kandang ataupun kotoran juga bisa sebagai campuran pembuatan fermentasi kering. Berikutnya dari multipremik, yaitu multipremik sudah saya sebutkan tadi. MH, mineral hitam, bisa menguatkan tulangan kaki, mengurangi kelelahan, dan tentunya menjaga stamina. Yang terakhir itu dari jenis Minofit Sabo. Manfaat Minofit Sabo bisa meningkatkan bobot lebih maksimal, kemudian juga bisa untuk kelas-kelas
pedet betina ataupun kelas sapi betina, meningkatkan produksi susu lebih maksimal. Seperti itu teman-teman. Untuk bahan-bahannya sendiri saya jelaskan ulang. Yang pertama ini ada 2, yaitu jenisnya dari fermentasi ampas tahu beserta konsentrat terancing yang kedepannya bisa mengembangkan, bikin gemuk, berbobot. Yang kedua tadi yang bisa bikin kenyang yaitu dari tepung janggel yang sudah dihaluskan. Yang berikutnya yang bisa meningkatkan nafsu makan mengandalkan dari tetes tebu ataupun molase. Untuk perawatannya sendiri agar kedepannya anti terkena kutu tadi, yaitu dengan cara kita rutin memandikan, membersihkan kandangnya dengan teratur menggunakan jenis sampo yang sering diterapkan di kandang sini, yaitu 1 minggu 2 kali untuk memandikan sapinya, plus ditambah dengan obat pembasmi kutu ataupun pembasmi gudiken, korengan, dan penyakit kulit. Cara mencegah supaya pedet anti terkena hinggapan lalat, rutin memandikan ataupun membersihkan lantainya dari kohe letong. Seperti itu teman-teman, informasinya sudah saya jelaskan, resep pakannya atau jenis bahannya yang bisa menghasilkan kelihatan postur-postur pedet lebih mengembang berisi, kurang lebih ada sekitar 4-5. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.